Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampak di sini, aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Oke, setelah kita tahu tentang peran Danu di kasus Subang ini, pertanyaan semua orang adalah, pantaskah Danu ini menjadi seorang GC, ya, atau justice kolaborator? Yang mana kalau melihat daftar dosa atau peran dari Danu ini, wow, banyak loh perannya. Oke, jadi ini menurut pengakuan dia yang baru-baru saja ini membuat kita yang terwow-wow. Dan Madam Suki akan memberikan sedikit daftar ya dari apa yang sudah menjadi pengakuan dia di dalam kasus Subang ini. Nah, perannya si Danu ini ternyata nggak main-main ya. Terus kalian pasti tahu atau kita tahu bahwa Danu itu pas kerja dipanggil Yosep gitu. Terus abis itu mereka pergi ke sebuah warung pecel lele begitu ya. Di sanalah curhatlah si Yosep ini apa yang dia rasakan dengan istrinya dan anaknya. Nah, itu terjadi tanggal 17 Agustus 2021 begitu ya. Nah, kemudian Danu pun mengakui bahwa ia menunggu ya di pojok kiri garasi, sedangkan Yosep ada di dalam rumah, dan rumah itu kondisinya lampunya mati atau gelap. Nah, kemudian selang 2 jam something like that, Arigi dan Abi datang ke TKP. Oke. Terus Danu juga melihat Ibu Tuti terkapar. Ya. Setelah itu mungkin ada permintaan golok begitu ya, dan Danu pun ternyata nggak selang lama si Amel itu berteriak. Kemudian Danu ini datang lagi. Nah, pada saat Ibu Tuti ini terkapar di lantai, Danu itu sempat menaruh tangannya itu di depan hidung Bu Tuti itu loh, untuk dilihat apakah Ibu Tuti ini masih bernafas atau tidak. Nah, kemudian ketika si Amel ini berteriak, Danu itu lari ke dalam rumah, ya kan? Nah, ternyata ini yang membuat kita akhirnya bengong, karena kita berpikir Danu itu selugu itu. Dan kita sepertinya nggak percaya bahwa ternyata Danu ini ikut dalam mengeksekusi Ibu Tuti. Wait, jadi Madam Suki ini terpikirkan ya, kalau ini adalah sebuah pengakuan dari Danu sendiri yang Madam Suki ambil dari Tribun News Bogor ya. Terus ini ada sebuah pengakuan dari mulutnya sendiri. Walaupun ini benar-benar membuat kita tercengang-cengang, tapi Madam Suki ini pengen banget untuk melihat ya, untuk melihat gitu. Jadi Danu ini ikut mengeksekusi Ibu Tuti itu. Apakah kondisi atau keadaan Ibu Tuti ini udah sakaratul maut? Oke, kita lihat kartunya sekarang. Karena tentu polisi itu ya akan meneliti ya atau mempertimbangkan ya, apakah ketika dia itu ikut mengeksekusi Ibu Tuti itu masih hidup atau sudah sakaratul maut. Tentu itu ada pertimbangannya sendiri. Ya, jadi di sini mengatakan, di sini ya kartunya Danu keluar terus ya, Five of Wands ya. Oke, sebentar. Apakah pas si Danu ini mengeksekusi Ibu Tuti itu sudah roboh? Oke. Apakah Ibu Tuti masih hidup? Wow. Apakah Ibu Tuti sudah meninggal pas dia ikut mengeksekusi?
Kalau di sini, apakah Ibu Tuti itu sedang sakaratul maut? Jawabannya iya. Jadi memang Ibu Tuti ini sudah roboh ya di lantai, udah roboh. Beliau ini sudah roboh dan beliau ini dalam kondisi yang gimana ya? Kalau ditanya apakah Ibu Tuti sudah meninggal, sakaratul maut itu adalah kondisi setengah meninggal ya, atau setengah hidup gitu ya. Gimana sih? Jadi orang yang, sorry to say ya, bahasanya tuh sekarat gitu ya. Nah, ini dia ikut memukul atau mengeksekusi. Oke, jadi ini disclaimer ya, disclaimer. Jadi kalau dia ikut mengeksekusi, artinya Ibu Tuti ini pastinya dalam kondisi sudah roboh dan dia pastinya dimintain tolong sama Yosef ya. Oke, apakah si Danu ini mendapatkan sebuah perintah untuk ikut mengeksekusi? Disclaimer, prediksi. Jawabannya adalah iya. Jadi seperti kalian lihat di sini, Danu dia membawa sesuatu di tangannya setelah mendapatkan sebuah perintah. Kenapa sih Danu itu nggak pergi aja? Kenapa sih Danu itu nggak menolak? Seandainya Danu menolak, apa yang terjadi dengan dia? Ya, jadi Danu bakalan nggak akan nolak. Karena seperti yang sudah Madam Suki katakan sama kalian, bahwa dia sangat patuh kepada Yosef. Di sini ada Yosef, di sini ada Ibu Tuti, di sini ada anaknya, ada dua anaknya, ya. Jadi menurut Danu, apapun yang dikatakan Yosef malam itu, yaitu adalah sebuah perintah yang gak boleh dia abaikan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Danu mengakui kan, dia menyaksikan Abi membenturkan kepala Amel ke dinding, ya. Benarkah hal tersebut? Apakah Danu benar-benar yakin bahwa itu Abi? Ini menurut versi Danu. Disclaimer. Oke? Ya. Ya. Jadi di sini ada 2 kartu positif dan 1 angka misterius. Jadi iya, pernyataan Danu atau pengakuan Danu itu benar. Ia melihat Abi membenturkan kepalanya Amel ke dinding. Oke, Madam Suki akan lanjutkan, tapi sebelumnya kalian bantu like, share, dan komen ya. Dan sebelum Madam Suki untuk melanjutkan, karena ini kita akan melihat posisi Amel ya, di tarot yang akan Madam Suki buka nantinya. Tapi mudah-mudahan ini adalah informasi yang kalian butuhkan. Kalau kalian tidak membutuhkan informasi ini, di skip aja. Jadi kalian loncatin gitu ya. Oke, ini adalah informasi yang mudah-mudahan kalian membutuhkan informasi tersebut. Jadi buat kalian nih yang mau reading tarot secara pribadi dan itu sifatnya rahasia, kalian boleh DM di Instagramnya Madam Suki atau DM di komentar yang selalu aku sematkan di bawah ini. Tapi ini berbayar loh ya. Dan buat kalian yang mau mengobati mental illness, atau kalian mungkin punya trauma di masa lalu, atau banyak hal lah, inner child kalian terluka, atau sesuatu yang kalian ini bermasalah dengan kesehatan mental kalian, silakan untuk mengikuti program paket cahaya. Program paket cahaya ini 7 hari dan Madam Suki tidak memberikan obatnya. Dan ini tidak bertentangan dengan agama tentunya. Jadi kalian segera lihat informasinya di bawah. Tadi kita sudah melihat kartunya Danu. Ternyata dia ikut mengeksekusi Ibu Tuti. Oke? Dan kemudian dia melihat
Abi membenturkan kepala adik Amel. Versi pengakuan Danu. Nah, oke, sekarang kita mau lihat. Ternyata Danu tidak hanya mengeksekusi Ibu Tuti, melainkan ia turut membantu mengeksekusi atau menyiksa adik Amel. Waduh. Jadi seperti yang tadi awal Madam Suki katakan bahwa Danu ini ternyata perannya banyak gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Katanya peran Danu di sini adalah memegang tangannya. Itu pun katanya PH-nya Danu ya. Danu juga ikut memukul ya, memukul agar Amel ini tidak memberontak. Tapi ini pukulannya di mana ya? Karena katanya menurut PH-nya Danu sedikit memukul. Kok ada kata sedikit ya? Di sini Madam Suki yang kok ada kata sedikit gitu. Oke, kita lihat. Danu katanya turut memegang tangan Amel. Kita lihat energinya. Oke. Danu memukul tangan Amel agar ia tidak memberontak. Peran Danu adalah memegang tangan adik Amel. Oke. Kartu ketiga. Oke. Di sini memang sepertinya Danu itu seperti memang memegang tangannya, tetapi sepertinya dia agak bingung di sini ya. Bingungnya tuh kayak dia mencoba mengingat apa yang dia pegang. Karena di sini kan mengatakan dia turut membantu karena dia memukul agar Amel tidak berontak dan dia memegang tangannya. Oke. Dan sedikit memukul. Sebenarnya apa yang dipukul? Bagian mana yang dipukul Danu? Ya, oke, kita intip di kartu tarot karena ini kan sudah ada pengakuan dari orangnya tersebut. Ya, apakah itu di tangannya? Ya, apakah ini di kakinya yang dia pukul? Oke, apakah ini di kepala Amel? Kalau kepala enggak ya? Kalau kepala enggak, tetapi kalau di tangannya iya. Kalau di kakinya sepertinya dia tuh bingung gitu loh. Karena kan pasti si Amel ini meronta ya. Terus apakah Danu ini memukul badannya juga? Atau memegangi? Karena orang kalau meronta itu kan pasti dengan nggak hanya memegangi tangannya. Pasti juga akan memegangi badannya. Begitu kan ya? Ya, jadi ya yang dikatakan Danu itu cukup ini sih, cukup menarik ya. Tertarik di kartu ini, dia memegangi tangannya dan dia memegangi badannya gitu. Jadi karena kondisi Amel ini lagi berontak begitu. Oke, Danu ikut menggotong jasad Ibu Tuti. Oke. Benar? Danu tidak terlibat ya dalam adegan mengangkat adik Amel. Ya, benar. Jadi sejauh ini keterangan Danu menurut PH-nya itu tidak berubah-ubah dan tidak mencela-mencela lagi. Artinya dia cukup konsisten. Pertanyaannya adalah, setelah Danu ini memberikan atau mengungkapkan daftar dosanya ya mengenai kasus Subang atau keterlibatan dia di dalam kasus Subang ini, apakah Danu pantas menjadi seorang GC? Karena hanya netizen yang bisa menjawab pertanyaan Madam Suki ini. Silakan kalian bantu untuk menjawabnya. Tapi sebelum kalian menjawabnya, kalian mesti mempertimbangkan apa yang dikatakan seseorang
berikut ini. Seseorang ini mengatakan seperti ini, aku kutip ya. Danu orang yang kerja di keluarganya Yosef. Dia ada di bayang-bayang majikannya. Karena sudah berkali-kali dimintai keterangan, maka kemudian hatinya pun berubah. Statement ini adalah statement dari seseorang yang bernama Bapak Andrianus Meliala. Oke, sekarang waktunya kalian menjawab, apakah Danu berhak menjadi seorang GC? Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke sini. Terima kasih buat semua kesayangannya Madam Suki. Kita kawal kasus ini sampai akhir ya. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam Jaya. I love you all. Bye bye.